Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari dengan NIM 242520009 kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal yang ditanyakan dalam tugas UTS Sistem Paradigma. Yang pertama adalah data science dan manipulasi opini politik. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma data science bekerja dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memodelkan data dari aktivitas pengguna media sosial seperti postingan, like, komentar, hingga waktu online. Algoritma ini menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi pola perilaku, preferensi, dan kecenderungan psikologis pengguna. Berikutnya, yang B, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Ini bisa menjadi pelanggaran privasi bila data digunakan tanpa persetujuan pengguna. Namun, jika pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan secara sadar, maka bisa dianggap sebagai bagian dari kemajuan teknologi yang bermanfaat jika digunakan secara etis dan transparan. Yang C, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Sistem ini bisa membatasi cara berpikir jika hanya menampilkan konten sesuai preferensi pengguna atau filter bubble. Tetapi juga bisa mendidik jika algoritma dirancang untuk menyajikan konten yang beragam dan informatif. Untuk soal yang kedua, perubahan paradigma di dunia perbankan. Yang A, menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah, manusia, teknologi, proses dalam transformasi ini? Semua komponen berubah, teknologi dengan mobile banking dan chatbot, manusia dengan peningkatan skill, menjadi konsultan layanan, serta proses yang lebih efisien dan otomatis. Yang B, apakah dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Untuk dampak positifnya, yaitu lebih efisien tinggi, layanan 24 jam, dan peningkatan kenyamanan nasabah. Namun, ada juga dampak dari negatifnya, yaitu resiko PHK pegawai, kesenjangan skill digital, dan tantangan dalam pelayanan human touch. Yang C, dengan semakin mandirinya nasabah, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan dikembangkan? Pegawai perlu dikembangkan menjadi penasihat keuangan, konsultan layanan, atau edukator keuangan digital untuk menambah nilai dan relevansi di era digital. Untuk yang ketiga, keamanan digital dan kesalahan pengguna. Yang A, apakah lupa mengunci locker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Ya, keduanya mencerminkan kelalaian yang bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab, seperti tidak mengunci laptop, tidak update antivirus, atau sembarangan klik. Yang B, kesalahan teknis bisa terjadi meski waspada, namun yang lebih membahayakan kesalahan pengguna atau kesalahan sistem. Keduanya berbahaya, tetapi kesalahan sistem bisa berdampak lebih besar karena menyangkut banyak pengguna sekaligus. Namun, kesalahan pengguna juga bisa menjadi celah masuk bagi peretas. Untuk yang C, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, keduanya bisa menyebabkan masalah. Misalnya, saya pernah mengklik tautan phishing karena tergesa-gesa dan hampir kehilangan akses akun. Ini menunjukkan bahwa kelalaian sekecil apapun bisa berisiko. Untuk tugas yang keempat, implementasi Smart City. A. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Karena tingkat literasi digital, kepercayaan terhadap teknologi, dan kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi. Masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi akan sulit menerima perubahan tanpa edukasi yang tepat. Kemudian, menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab untuk membentuk paradigma digital yang inklusif? Menurut saya, semua pihak harus berperan. Pemerintah menyusun kebijakan inklusif, swasta menyediakan infrastruktur dan inovasi, masyarakat membuka diri terhadap teknologi, pendidikan membangun kesadaran dan literasi digital sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa slide tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.